sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya, kemana menggunakannya. Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inginkah Anda sekalian, istri dan anak Anda menjadi balangan neraka? Kalau ingin silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu. Zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warathatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu mirasul anbiya, adapun harta miratu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. Qal limadha? Qal li'anna al-ilma mirathul anbiya wal mala mirathu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala ilmu agama yang lain, karena hubungannya makrifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada makrifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu makrifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya makrifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu makrifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut makrifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu makrifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW, sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, naudzubillah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Banyak orang nuntut ilmu mondar-mandir cari duit, karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya, atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minan fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Orang yang sudah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas, luar biasa. Hanya apa pantangnya apa yang disebut di Quran. Walaqad atainaka sab'an minal madani wal Qur'anal 'azim. Rasulullah, engkau sudah diberi ilmu yang luar biasa. Papantangnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan menoleh, jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang luar biasa keduniaannya, tapi dia jahil. Kita udah diberi ilmu yang manfaat, diberi amal yang saleh, lebih baik kita dari mereka, lebih besar nikmat Tuhan kepada kita dari mereka. Oleh sebab itu kita jangan tunduk dan menjilat dan menghampiri kepada mereka. Apabila mereka datang, waspada. La tamuddanna 'ainaika
ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi, itu fitnah. Tetapi kalau ilmu manfaat dan amal yang saleh, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Udah demikian, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait. Barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatik syarra ma qadait. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita semua disuruh berdoain, meyakinkannya diberi nama kalam. Aqadirun, qadirun. Jadi hari ini kita belajar sifat Allah yang bernama Qadirun. Bagaimana kita mengenalnya? Arti dari Qadirun, karena dia bahasa Arab, bahasa kitanya yang kuasa. Jadi kita punya Allah yang kuasa. Aduh, untungnya yang kuasa. Kalau jadi bupati yang dikuasai oleh gubernur. Kalau jadi gubernur yang dikuasai oleh menteri. Jadi menteri dikuasai oleh DPR dan MPR. Jadi MPR DPR dikuasai oleh mahasiswa. Kedaulatan di tangan rakyat. Baik jadi pegawai Allah, duduk di kursi Allah. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Duduk di kursi siapa? Kursi Allah. Istana siapa? Istana Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang mendemo di kita di sini. Kalau di DPR demonya tiap hari. Betul enggak? Masya Allah. Hari ini bangku makanan kada? Kada. Wassalam. Alhamdulillah, punya Tuhan namanya Allah, sifatnya Qadirun, yang senantiasa berkuasa. Senantiasa berkuasa. Kalau punya bupati, kekuasaannya 5 tahun lamun kada garing. Lamunnya berpenyakit 2 tahun diampihi orang. KKN diampihi orang, laporkan ke atasan, siap. Ulama semenyahan menekan, bupati minta diampihi. Oh, udah ampih. Kalau atasannya di Jakarta kada mengampihi, ulama sholat hajat minta dimati semuanya, dipimpin oleh guru sok. Alhamdulillah, nikmat Tuhan lawan kita. Kalau udah dapat ilmu agama yang manfaat, apa kata Allah? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Orang-orang yang dapat ilmu manfaat, fadlullah 'alaika 'azim. 'Azim itu sighat mubalaghah, wazan fa'il, luar biasa besarnya. Siapa yang mengatakan luar biasa besarnya? Allah. Kenapa orang yang sudah dapat luar biasa besarnya mencari yang sing cili-ciliai? La tamuddanna 'ainaika
ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal linaftinahum bih wa rizqu rabbika khair wa abqa. Nahmadullah wa nashkuruh ala an ja'alana min tullabil ilmi syarif wa khuddamil ilmi syarif, wa insyaallah nakun min warathatil anbiya wal mursalin insyaallah, wa nuhsyar fi zumrati al anbiya wal mursalin insyaallah. Maka mustahil yang lemah, sama sekali Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat lemah. Orang yang susah Allah kuasa mengkayakannya, orang jahil kuasa mengalimkannya, orang yang hina kuasa Allah memuliakannya. Betul kan? Jadi si jahil, si hina, si susah, orang sakit kuasa Allah menyembuhkannya. Maka semua yang empat dan lainnya seumpamanya, jangan berputus asa. Kalau udah tahu Allah bersifat qadirun. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah qadirun, menguasaiku untuk menyembuhkan. Yang jahil jangan putus asa, Allah kuasa mengalimkan aku. Ujar guruku bahari, jangan sudah sekolah kada paham, jual kitab, kawin. Boleh ke kampung mak, ulun kada bawa kitab, ulun membawa babakuan, ya cucu. Gara-gara putus asa, kada mengerti. Itu putus asa bahaya. Itu. Wa may yaqnatu min rahmat rabbi illa dhal. La taqnatu min rahmatillah. Tuntutlah ilmu. Itu Ibnu Hajar menuntut ilmu nahwu puluhan kali belajar jurmiyah kada ngerti. Maka beliau duduk sendirian termenung melihat kawan-kawannya sudah luar biasa jadi ulama besar, tapi beliau jangan ulama nahwu aja jurmiyah belum mengerti, duduk sendirian melihat akan semut membawa roti, mencari kawannya sebanyak mungkin untuk membawa roti ke atas. Itu ada lubang di satu tiang. Begitu naik kelapasan berataan, jatuh roti tadi. Dihitung oleh Ibnu Hajar satu. Datang lagi teman-temannya membantu, naik, jatuh lagi, luruh, siji luruh. Datang lagi temannya membantu, naik, lebih tinggi dari yang tadi, jatuh lagi, telu, papat, 5, 6, 7, 8, sama hangit. Dihitung terus 11, 12, 13, 14, 15 sampai 100 kali baru sampai maksudnya meletakkan roti ke tempat yang ditujunya. Ujar Ibnu Hajar, samut aja 100 kali kalau ada hasil maksud kada ampi. Aku hanya 10 kali mengaji jurmiyah, kenapa jadi pengoler, jadi hendak berputus asa, hendak kawin. Ya kebanyakannya gitu, tak nonton ilmu kada paham baik kawin dia. Nyata 2 tahun pokoknya anak. Itu ada nang 6 bulan aja beranak sudah setor berdahulu. Artinya menuntut ilmu mendak di tengah jalan. Ada yang hebat lagi, kan anaknya hendak tamat sekolah, ujar umahnya abahnya, udah hendak sikap pokoknya cucu. Abahnya umahnya nang mampi sekolah. Jadi yang anak liur ulun lawas cerita. Nah, itu ngarannya muttafaqun alaih. Abahnya umahnya bungul, anaknya mawaris di bidang bungul. Jadi jauh dari Rasulullah. Rasulullah orang alim, bu'ithu mu'alliman. Kalau kita jahil, jauh dari Rasulullah. Hai orang yang jahil,
Tahulah dan sadarlah di mana kedudukan kalian terhadap Rasulullah. Dekatkah dengan Rasulullah atau jauhkah dengan Rasulullah? Orang alim dekat sama Rasulullah, orang jahil jauh dengan Rasulullah. Kalau sudah kita alim, bini alim, anak alim, menantu alim, masya Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah Ta'ala itu kuasa. Bagi orang yang pangkat tinggi, jangan sombong. Allah kuasa ma'ampihi pangkatnya. Orang kaya, jangan sombong. Allah kuasa